Mari kita manfaatkan lahan yang ada. Kita bisa menanam di lahan sempit, kita bisa memelihara ikan di lahan sempit. Asal kita mau mengerjakan, mau bersusah payah, insya Allah nanti akan ada hasilnya. Sehingga dengan demikian masyarakat akan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tanian yang berbahagia, perkenalkan saya Muhammad Fatoni, Ketua Kelompok Tani Ngudi Mulyo yang berlokasi di Kampung Pugeran, tepatnya di RT 06 RW 02 Suryo Dinengratan, Mantri Jeron, Yogyakarta. Kelompok tani ini berdiri ataupun muncul diawali dari keprihatinan masyarakat yang ada lokasi ataupun lahan yang tidak dimanfaatkan karena lahan sini dulunya adalah tempat sampah atau bahkan semak-semak belukar yang itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Lantas kami timbul inisiatif untuk bagaimana agar lahan yang tandus tersebut, lahan yang kosong tersebut bisa dimanfaatkan untuk menanam atau budidaya tanaman. Terus muncul beberapa teman yang ikut bergabung untuk bagaimana berpikir agar tempat sampah ini bisa bermanfaat. Lantas kami mempunyai inisiatif bagaimana gunungan-gunungan sampah itu bisa diratakan dengan alat-alat yang ada. Tetapi pada kenyataannya dengan alat yang seadanya tersebut tidak mampu untuk meratakan tempat sampah ini. Akhirnya warga gotong royong satu dengan yang lainnya untuk menyewa bulldozer untuk meratakan tempat sampah tersebut sehingga menjadi lahan yang rata. Perlu diketahui bahwasanya tempat sampah ini adalah bukan tanah yang subur, tetapi tanah yang di bawahnya bebatuan, bongkaran-bongkaran dari buangan-buangan material rumah, sehingga ketika ditanami tidak bisa tumbuh dengan baik. Seiring dengan perkembangannya, keprihatinan kita tersebut disambut oleh berbagai pihak untuk bagaimana mengembangkan pertanian di sini atau perkebunan di sini agar lebih maju dan lebih bermanfaat lagi. Dari Dinas Pertanian Kota, Dinas Pertanian Provinsi sudah memberikan beberapa bantuan, baik ada yang berwujud kolam lele dari drum, ada juga rumah magot, rumah bibit dan sebagainya. Ini semuanya berkat kepedulian berbagai pihak sehingga bisa menambah kemajuan dari kelompok tani ini. Kami semua anggota bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita kami. Ada yang bisa membantu dengan tenaganya, ada mungkin bantuan dengan berwujud uang ataupun pemikiran dan sebagainya. Kita akan bahu-membahu satu dengan yang lainnya sehingga cita-cita yang kami harapkan tadi bisa terwujud dengan baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya tekstur tanah di sini adalah tanah yang bukan tanah yang subur, tapi tanah kalau dalam bahasa Jawanya brongkalan-brongkalan atau puing-puing dari rumah, bangunan, sehingga susah untuk hidup. Maka kami berinisiatif untuk membuat bedingan-bedingan ini yang ada bisa untuk menanam baik sayuran ataupun mungkin tanaman yang lain yang bisa ada nilai ekonomisnya. Seperti halnya juga cabai dan sebagainya, kita tanam di polybag karena kalau langsung di tanah kurang begitu bagus. Kalau perikanan, kita mencoba memelihara ikan, yaitu ikan lele dan juga patin. Ada juga kemarin kita mencoba nila. Dan ada juga kemarin baru saja ini ada teman anggota kami yang mencoba mengembangkan ikan hias dan alhamdulillah antusias dari warga ataupun dari masyarakat luas untuk mendapatkan ikan hias tersebut. Teman-teman di kelompok Tani Ngudi Mulyo ini, mereka mempunyai pengalaman, mempunyai ilmu ini. Pertama mungkin dari belajar ke berbagai pihak. Yang kedua memang ada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pertanian, baik Dinas Pertanian Kota maupun Dinas Pertanian Provinsi. Nah, setelah ada BIMTEK ataupun ada pelatihan tersebut, mereka terus mengembangkan apa yang didapatkan. Ada yang mungkin memelihara maggot, arahnya maggot ini nantinya kalau sudah produksinya banyak bisa untuk memelihara lele atau bahkan mungkin
nanti kedepannya bisa dijual karena maggot tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi. Begitu juga rumah bibit ini, mudah-mudahan karena dari Dinas Pertanian kemarin juga berharap bahwasanya rumah bibit ini kalau bisa untuk memproduksi bibit nanti bisa diberikan ke masing-masing warga, sehingga nanti warga tersebut akan mempunyai gairah untuk bisa menanam. Di samping tadi kita memanfaatkan lahan yang kosong untuk menanam dan juga untuk memelihara lele, itu juga arahnya nanti kita kepingin ketahanan pangan di wilayah khususnya Pugeran dan sekitarnya nanti bisa lebih kuat lagi, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Selanjutnya, kedepannya kita berharap bahwasanya kelompok tani ini tidak hanya sekedar sampai di sini saja, tetapi kami berharap nantinya kelompok tani ini bisa lebih maju lagi, bahkan kita merencanakan atau bercita-cita kelompok tani Odi Mulyo ini bisa sebagai tempat edukasi dan pariwisata. Kita akan menggandeng sekolah-sekolah yang ada nantinya untuk bagaimana bisa menanam, bisa bercocok tanam, agar siswa ataupun siswi di sekolah-sekolah itu bisa belajar bersama bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara menyemainya, ataupun bahkan bagaimana cara memelihara lele dan sebagainya. Nah, ini harapan dari kami, dan mudah-mudahan mohon doa restunya kepada semua pihak agar nantinya apa yang kita cita-citakan, kita harapkan tersebut bisa terwujud dan tentunya bisa menambah income daripada masing-masing anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya nama Siswanto, di sini sebagai Ketua Kampung Purbayan. Kebun ini ada di Kelurahan Purbayan di RT 57 RW 14. Seperti kita ketahui bahwa Purbayan ini adalah kampung yang dulu berbasis wirausaha, kerajinan logam, kerajinan emping, dan jahit. Jadi untuk bertani atau bercocok tanam itu belum menjadi suatu keinginan. Jadi kegiatan di sini diawali dari lokasi yang istilah Jawa itu jembrung. Jembrung itu rumputnya liar, tidak terpelihara, dan sebagai sumber penyakit, tanda petik. Kaitan dengan ini, dengan kejelian dari PPL itu melakukan upaya pendekatan dengan tuan rumah, bagaimana kalau tanah ini dikelola sebagai suatu upaya usaha produktif. Ternyata dari tuan rumah tidak keberatan, dengan catatan nanti ada suatu lembaga yang bisa menangani. Maka difasilitasi oleh PPL, kita di kampung menyelenggarakan pertemuan menanggapi apa dari keinginan dari PPL itu. Ternyata dari wilayah juga menyambut baik, supaya nanti bisa ada kegiatan yang bisa menumpang aktivitas di dalam wilayah ini, dan segera dimulai di lapangan dengan melakukan pembersihan. Itu dilakukan pembersihan secara gotong royong, dilakukan dengan senang hati. Dengan adanya ini tentu saja masyarakat berantusias untuk juga belajar bagaimana bisa mengelola tanam ini sebagai lumbung pangan. Sementara ini baru tanam-tanam yang sifatnya gampang ditanam dulu. Ada tomat, ada lombok, ada kangkung, ketela, dan juga sekarang sudah mulai dari pembibitan lele, dan insya Allah nanti ada peternakan maggot, juga peternakan yang lain, supaya nanti simbiosis antara satu dan lainnya. Dengan arahan dari kelompok yang ada di sini diketuai oleh Pak RW dan Pak RT, itu sudah membagi tugas-tugas bahwa fungsi dan pemenangmu adalah di sini. Seperti nanti penjenengan bisa lihat siapa yang akan memanen, siapa yang menggali, siapa yang memupuk, itu sudah dilakukan dengan diberikan arahan dari PPL. Purba Asri itu spontanitas yang ditanakan oleh teman-teman, kemudian kita perpanjangkan menjadi pengelolaan usaha, memanfaatkan ruang, kemudian berbasis agrobisnis. Dengan harapan A, awake, S, sehat, R, resik pekarangane, I, imbuh penghasilane. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi suatu sarana badan menjadi sehat, halamannya menjadi bersih, tambah penghasilan bagi warga. Saya tidak mengatakan yang terbaik, tapi karena kita upaya yang terbaik mestinya akan menghasilkan yang terbaik. Sehingga nanti apa yang kami lakukan ini agar bisa menjadikan
lokasi-lokasi yang lain bisa memanfaatkan tanah yang tidak berproduksi menjadi tanah produksi. Ke depan tentunya karena ini pengetahuan baru bagi masyarakat kami dan warga kami tetap mengharapkan pendampingan dari tenaga-tenaga ahlinya. Harapan kami nanti kebun ini bisa dipakai sebagai lumbung pangan dan penyediaan pangan di wilayah, satu. Yang kedua sebagai edukasi masyarakat, pendidikan di sini ada beberapa sekolah. Ketiga, kita harapkan menjadi destinasi wisata lokal. Yang keempat adalah untuk pemberdayaan UMKM. Doa dari para warga, para pemirsa, supaya kami bisa berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan amanah, karena ini adalah program dari Danais, kami akan lakukan sebaik-baiknya.